Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih telah terhubung bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Edisi hari ini 24 Ramadan 1447 Hijriah. Program ini akan tayang setiap harinya pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat selama bulan suci Ramadan dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Itihad. Senang sekali saya Dinda Putri Cantika bisa menemani pemirsa semua dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan umat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak problematika yang muncul, baik terkait pemahaman, perhitungan, hingga penyaluran zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk itu, mari kita bahas bersama. Namun, untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja, mari kita sapa. Assalamualaikum Ustaz Jufri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan anggota lembaga Basul Masail BCNU Kota Surabaya dan Wakil Ketua Lazisnu BCNU Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah Mbak Puput sehat. Alhamdulillah. Ya. Puasa hari ini masih lancar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Puput. Semoga masih lancar sampai akhir nanti. Amin, amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami dalam program kita hari ini. Ya. Baik, langsung saja kita mulai, Ustaz. Banyak masyarakat yang masih menganggap zakat hanya sebatas zakat fitrah. Pertanyaannya, apakah perbedaan dasar antara zakat fitrah dan zakat mal serta tujuan utama dan dari masing-masing zakat tersebut, Ustaz? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel YouTube dari Masjid Miftahul Itihad, baik yang mengikuti acara ini secara offline maupun secara online, yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafidzakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada momen acara indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad di Jalan Sedayu, Kecamatan Kerembangan, Surabaya ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Puput tadi tentang zakat. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, bahwa zakat ini termasuk rukun Islam. Oke. Rukun Islam ini ada 5, yang diantaranya adalah zakat. Dan zakat ini sangat utama sekali karena di dalam Al-Quran penyebutan zakat ini bergandengan dengan sholat. Itu hakimus sholah wa atuz zakah dalam satu ayat, dan banyak ada di beberapa ayat penyebutan kata perintah zakat bergandengan dengan sholat. Kita tahu bahwa sholat ini termasuk ibadah yang paling utama. Nah, saking utamanya sholat, perintah sholat ini tidak diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, tapi Rasulullah di Isra Mi'rajkan, dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha ya, pada saat Isra Mi'raj, dan di sanalah Rasulullah menerima perintah sholat. Saking pentingnya, saking utamanya sholat, ini perintah sholat diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat Jibril, dan diturunkannya tidak di bumi tapi di langit. Lah, penyebutan sholat ini bergandengan dengan zakat. Banyak di Al-Quran itu seperti itu, seperti yang saya contohkan tadi, aqimus sholah wa atuz zakah dan seterusnya. Artinya apa? Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa zakat ini sangat luar biasa sekali, ibadahnya, keutamaannya, apalagi dengan karakteristik manusia biasanya bakhil, eman, mengeluarkan uang. Nah, ini diuji oleh Allah manusia dengan perintah mengeluarkan zakat. Nah, di dalam hadis ulama menjelaskan bahwa zakat itu ada 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Perbedaannya, kalau zakat fitrah ini dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang memiliki kelebihan
saat menjelang Syawal. Nggih, Nggih. saat menjelang Syawal 1 tahun 1 kali. Bagi yang memiliki kelebihan. Sementara kalau zakat mal ini kewajiban bagi orang Islam manakala memenuhi 2 syarat. Memperhatikan 2 syarat ini, yakni mempertimbangkan nisab, batas maksimal. Nisab ini adalah seseorang contoh jika memiliki emas, ini kan mal, harta nggih. Emas sampai 1 nisab itu kurang lebih 90 gram, maka dia harus mengeluarkan 2,5%. Jadi pertimbangannya nisab. Kalau di zakat fitrah tidak ada nisab ataupun ada. Tapi kalau di zakat mal, satu memperhatikan nisab, yang kedua mempertimbangkan haul 1 tahun. Jadi kalau contoh zakat tijarah, zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini di samping mempertimbangkan haul per tahun, juga memperhatikan nisab. Dan itu perbedaan mendasar antara zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, perbedaannya kalau zakat fitrah ini adalah dalam bentuk makanan pokok. Makanan pokok suatu daerah. Kalau di Indonesia ya beras, kalau mungkin di Papua makanan pokoknya sagu, ya mengeluarkan sagu. Kalau bahasa kitabnya adalah kotun, kofwauta, itu artinya makanan pokok. Kalau di Arab Saudi makanan pokoknya apa? Kurma umpamanya. Ya zakat fitrahnya berupa makanan pokok kurma. Ini kalau zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal, ini ada 6 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, ya diantaranya emas, zakat perdagangan, zakat tanaman, pertanian, ada zakat ternak, ada zakat pertambangan, ada 6. Begitu. Itu perbedaannya Mbak Puput. Apa saja problematika yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal di masyarakat saat ini? Oke. Problematikanya yang berkaitan dengan zakat fitrah maupun zakat mal. Sebenarnya kalau disebutkan ini, apalagi kalau membaca kitab Muktabar Fathul Mu'in di Anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar As-Sato, itu problematikanya sangat banyak, tidak cukup dijelaskan satu episode kegiatan. Tapi nggak apa-apa, ini merupakan penjelasan yang umum seperti yang sampai tanyakan tadi, yang sering terjadi di masyarakat. Kami mencatat setidaknya yang sering terjadi itu ada 3 hal, Mbak Puput. Yang problematika yang berkaitan dengan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Pertama, zakat itu yang problematikanya adalah kita tahu ketika menjelang Syawal di masjid, di musola, di madrasah, banyak banner yang bertuliskan menerima zakat fitrah dan mal sekaligus membagikannya. Jika melihat banner ini terkesan dia berposisi sebagai amil. Amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Kalau di dalam kitab-kitab Mutabaroh yang disebut amil adalah man istakmalahul imam ala ahdiz zakawati. Itu amil. Yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola harta zakat, baik itu dari pengambilan, pencatatan, termasuk pentasarrufan, pembagian. Nah, apakah yang ada di madrasah, di masjid, musola ketika membuat banner menerima zakat fitrah dan mal dan membagikan, apakah dia secara otomatis sebagai amil? Nah, untuk di Indonesia, amil ini harus memperoleh izin pemerintah, dan di pemerintah ditugaskan, didelegasikan kepada Menteri Agama, dan Menteri Agama berpijak kepada Undang-Undang tahun nomor 14 tahun 2014 tentang Badan Amil Zakat. Nah, apa saja persyaratan menjadi amil di sana sudah disebutkan, itu termasuk aturan turunannya, peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden itu. Jadi yang boleh menjadi amil mereka yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga jika demikian tidak bisa moro-moro masyarakat gaya banner menulis menerima dan membagikan dia berposisi sebagai amil. Lihat dulu izin operasionalnya, apakah sudah memperoleh izin dari pemerintah atau tidak.
Nah, banyak lembaga amil zakat di Surabaya ini, diantaranya adalah Lazisnu, lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama ini sudah memperoleh izin dari pemerintah. Nah, kaitannya dengan amil ini problematika yang sering terjadi di masyarakat. Seseorang ketika menyerahkan zakatnya kepada yang ada tulisan tadi, ini tidak secara otomatis kewajibannya gugur. Kewajiban dia sebagai muzaki ini tidak gugur manakala dia menyerahkan zakat, baik itu fitrah maupun mal, kepada orang yang tidak memperoleh izin dari pemerintah. Dia masih memiliki kewajiban zakat sampai zakat itu diserahkan kepada organisasi tersebut yang gawe vendor tadi itu Mbak Puput. Ini bisa gugur kewajibannya muzaki manakala zakat yang diterima oleh lembaga tersebut sudah tersalurkan kepada mustahik. Maka kewajibannya muzaki sudah gugur. Lain lagi kalau ini disetorkan kepada amil yang memperoleh izin dari pemerintah. Gitu. Apa perbedaannya? Dengan menyetorkan muzaki, orang yang berzakat menyetorkan zakatnya kepada amil, maka kewajibannya dia sudah gugur. Gitu. Kewajiban membayar zakatnya. Ini perbedaannya berzakat melalui amil, yang amil itu diangkat oleh pemerintah atau yang mengklaim sebagai amil. Itu Mbak Puput perbedaannya. Dan banyak saya lihat di masyarakat seperti itu. Makanya perlu sosialisasi ke masyarakat agar ini tidak menjadi kendala penunaian kewajiban dari masyarakat. Kasihan masyarakat ingin bayar zakat, tiba-tiba kok keliru jalur. Gitu. Ini diantara permasalahannya. Permasalahan yang ada lagi biasanya kita tahu orang bayar zakat fitrah dengan uang. Banyak kita lihat bayar zakat pakai uang. Bagaimana hukumnya itu? Nah, dalam hal membayar zakat dengan uang, ini ulama khilaf. Ada perbedaan pendapat. Gitu. Kita tahu kalau di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagaimana yang ada dalam kitab Qonun Asasi karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam berfikih NU mengikuti salah satu 4 mazhab, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Cuman di Indonesia ini rata-rata mayoritas pakai mazhab Imam Syafi'i. Nah, tentang zakat fitrah pakai uang, kalau bahasa di kitab itu qimah, nilai. Kan? Itu ulama berbeda pendapat, apakah sah atau tidak. Jumhur ulama ini yang 4 mazhab ini mayoritas menghukumi tidak boleh. Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, Hanabilah, ini mayoritas menghukumi tidak boleh. Kalau tidak boleh ya tidak sah. Zakat fitrah pakai uang. Tapi di mazhab Hanafi membolehkan. Dan masing-masing memiliki landasan yang kuat. Imam Hanafi kenapa kok membolehkan? Ini juga berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ad-Daruqutni, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol unuhum fi hadzal yaumi. Itu sabdanya kanjeng Nabi Muhammad. Unuhum, cukupkanlah, berilah kecukupan kepada mustahiquz zakah, orang yang menerima zakat, fi hadzal yaumi, pada hari ini. Berdasarkan hadis tersebut, maka menurut Imam Hanafi kecukupan seseorang ini ya, kalau hanya dibatasi dengan zakat fitrah kan tadi dengan makanan pokok, bisa jadi mustahik orang yang berhak menerima zakat itu sudah punya beras beras punya tapi gak duwe iwak. Bagaimana rasanya makan tanpa iwak, tanpa ikan? Sehingga berdasarkan itu mazhab Hanafi juga didukung satu kaul dari Imam Malik, mazhab Malik. Ada juga ulama mazhab Malikiyah yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis tersebut boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimah, dalam bentuk uang. Dan itu problematika yang juga perlu disampaikan ke masyarakat
agar masyarakat tidak bimbang. Iki sah apa enggak bayar zakat duit begitu. Nah, dan ini sudah ditetapkan dalam fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia nomor 65 tahun 2022 yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, dengan uang. Itu diantara permasalahan. Termasuk, sampai tadi tanya permasalahan apa yang berkaitan, yang sering terjadi, yang berkaitan dengan masyarakat. Seperti juga perhiasan, emas, khususnya perempuan biasanya. Kan begitu, ada zakat itu, zakat mal itu kan diantaranya dhahab wal fiddah, emas dan perak. Termasuk zakat mal adalah zakat tijarah perdagangan, termasuk zakat peternakan. Lah, emas dan perak ini yang wajib dizakati emas yang kinyah kalau bahasa kitabnya, yang disimpan. Bukan emas yang sebagai perhiasan yang dipakai. Jadi kalau emas yang dipakai seperti untuk apa, gelang, untuk kalung, ya, untuk anting-anting, itu huliyah, untuk perhiasan. Kalau seperti itu tidak wajib dizakati, Mbak Puput. Tapi yang disimpan, kan kadang orang punya uang banyak ingin investasi. Nah, iki emas iki harganya setiap tahun meningkat. Kemarin harganya 900, kok saiki jadi 1.500.000. Wah, saya tak invest saja lah. Ini namanya kinyah, untuk disimpan. Nah, gitu. Lah, maka emas yang model seperti ini, emas seperti ini, emas atau perak yang disimpan kinyah, ini yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi 1 nisab, seperti keterangan saya di awal tadi, dan nyampe 1 tahun, haul. Gitu. Zakat emasnya 2,5%. Tapi sekali lagi, Mbak Puput, emas yang tidak dizakati adalah emas perhiasan, tapi perhiasan yang wajar dipakai. Umpamanya wong wedok perhiasannya cukup 3 biji, ya standarnya normalnya. Bukan itu perhiasan kabel tapi dipakai semua sampai saat ini masih. Iki bukan perhiasan ini, kan begitu Pak Puput ya. Nah, jadi sudah melebihi batas standar. Yang standar yang anting-anting, ini satu, pas dipasang kabel anting-anting ke telinga bawah sampai ke atas. Nah, ini sudah melebihi batas, tidak. Jadi yang standar saja yang tidak dikenai zakat, tapi yang melebihi batas itu dihitung masuk kategori kinyah yang harus dikeluarkan zakatnya. Begitu Mbak Puput. Masih banyak sekali Ustadz yang bingung antara zakat fitrah dengan sedekah Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya, Ustadz. Zakat fitrah dan sedekah Ramadan. Oke. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, baik yang mengikuti secara offline maupun secara online di channel YouTube Masjid Miftahul Ittihad ini. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Apa sih perbedaannya zakat fitrah sama sedekah Ramadan? Karena zakat fitrah ini dikeluarkan saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Nah, sementara kalau Ramadan juga ada istilah sedekah. Jadi zakat ini Mbak Puput, ini termasuk rukun Islam. Karena rukun Islam maka hukumnya wajib dikeluarkan bagi orang yang memiliki kelebihan, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sementara kalau sedekah ini hukumnya tidak wajib, sunnah. Gitu. Cuman kadang orang berlomba-lomba ketika bulan Ramadan, karena fadilahnya bulan Ramadan, keutamaannya yang sangat luar biasa, seperti yang pernah saya terangkan, Ramadan itu apa kok utama? Ya karena di dalam Ramadan Al-Quran diturunkan. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, saking utamanya bulan Ramadan, Al-Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad pertama kali pada tanggal 17 Ramadan yang saat ini dirayakan kalau di Indonesia dengan sebutan perayaan Nuzulul Quran. Nah, karena utamanya Ramadan, hanya orang berlomba-lomba bersedekah, berinfak, ingin memperoleh keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini hukumnya sunnah. Lain dengan zakat. Kalau zakat hukumnya wajib. Di era modern ini Ustadz, bentuk harta semakin beragam-ragam, seperti tabungan, saham, hingga aset digital. Bagaimana tantangan zakat mal di tengah perkembangan ekonomi modern dan bagaimana seharusnya umat Islam menyikapinya? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dan kontemporer, aktual dan faktual. Jadi dengan perkembangan zaman, kalau dulu Nabi Muhammad menyebutkan zakat mal itu ada 6 bentuk.
Seperti yang saya terangkan tadi, ada emas, perak, perdagangan, ya peternakan, pertanian. Sekarang ulama mutaakhirin ini berijtihad, di antara hasil ijtihad beliau-beliau adanya zakat profesi. Karena definisi zakat, az-zakatu lughatan an-nama, berkembang, ya. Yang semula hartanya 100 juta, kemudian karena usahanya seperti contoh dokter spesialis, akhirnya meningkat menjadi dalam 1 tahun menjadi 1 miliar. Nah, ini oleh ulama setelah diijtihadi, maka muncullah yang namanya zakat profesi. Nisabnya, ukurannya sama dengan zakat emas dan perak. Kalau zakat profesi hasil bersihnya dalam 1 tahun seukuran emas dan perak itu kan nisabnya 90 gram. Umpamanya 90 gram itu 1 gramnya 1 juta umpamanya. Maka 90 gram ini 90 juta ya. Ya, 90 juta lah. Jika orang tersebut profesinya sebagai dokter spesialis, 1 tahun dia bersih memperoleh hasil 90 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi 2,5%. Gitu, dokter dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan pertanyaan yang barusan, dengan perkembangan zaman ada saham. Dia kayak duit, saham kan investasi. Lama-lama kok karena kayak dolar. Nah, dolar kan terus naik. Sekarang sudah berapa? 17. Dulu zaman Pak Harto sih 2 juta, 2.000, kayak 17. Lah, karena jika sampai kepada 1 nisab, maka ini ada zakat yang namanya kalau uang ya zakat zahab dan fiddah, emas dan perak begitu. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Kita belajar bahwa zakat fitrah dan zakat mal bukan hanya sekedar kewajiban tahunan, tetapi amanah besar yang membutuhkan pemahaman, kejujuran, dan pengelolaan yang baik. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita pada hari ini? Oke, baik, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah. Dengan berzakat, sepintas harta kita berkurang. Sepintas kekayaan kita akan menyusut berkurang. Namun yakinlah bahwa akan ada balasan dari Allah yang berlipat ganda ketika kita sudah mengeluarkan zakat, dan dengan zakat harta kita akan menjadi suci dan bersih. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz Zufri yang sudah berbagi ilmu kepada kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Itihad yang telah menyaksikan program indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Amin, amin. Saya Dinda Putri Candika selaku host yang bertugas pada sore hari ini, mewakili narasumber dan kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.